Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada ketua kelas, mari silahkan dipimpin untuk berdoa. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat semua ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya tanpa ada suatu halangan apapun. Anak-anak, seperti biasanya kita melakukan pemanasan dulu agar kita semangat dalam melakukan pembelajaran. Ibu guru akan mencontohkan kepada kalian tepuk semangat. Kalian menirukan gerakan Bu Guru ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ayo sekali lagi anak-anak supaya kalian semangat pada pagi hari ini. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta, seperti tata surya dan benda-benda sekelilingnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini kita akan melakukan tanya jawab. Siswa dapat mengenali planet-planet dan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan benar. Nah, melalui kegiatan tanya jawab ini Ibu harap kalian dapat mengenal planet-planet dan benda-benda yang ada di langit. Nah, yang kedua yaitu melalui kegiatan percobaan, siswa dapat mendeskripsikan posisi planet-planet dalam tata surya dengan planet. Nah, dalam kegiatan percobaan ini nanti kalian akan mengetahui di mana letak-letak posisi planet yang benar. Nah, yang ketiga yaitu melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mendeskripsikan planet-planet dalam tata surya. Nah, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat membuat perbandingan ukuran anggota-anggota tata surya dengan skala yang tepat dan benar. Jadi, dalam kegiatan tanya jawab ini nanti kalian akan mengetahui perbandingan ukuran planet, misalnya perbandingan besarnya planet Bumi dengan Merkurius atau Saturnus dan planet yang lainnya atau benda-benda langit di sekitar. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan gambar planet yang ada di tata surya. Nah, ini adalah contoh gambar yang ada di tata surya. Itu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini adalah nama-nama planet yang ada di tata surya. Dan ini adalah gambarnya, kalian bisa amati dari berbagai warna beserta tata letak planet tersebut. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian yang sering melihat matahari? Ya, benar sekali, kita pasti setiap hari itu melihat yang namanya matahari. Pertanyaan yang kedua, dari sebelah mana matahari itu terbit? Yuk, siapa yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, benar sekali. Matahari itu terbit dari sebelah timur. Yuk kita beri apresiasi tepuk tangan kepada anak
Yeay! Matahari itu bisa terbit di sebelah timur karena rotasi bumi arahnya sama persis dengan arah revolusi bumi yang mengelilingi matahari. Kemudian matahari itu dikelilingi oleh beberapa planet, yaitu planet apa saja? Yang pertama ada planet Merkurius, Venus, Saturnus, Mars, Jupiter, dan Bumi. Nah, 6 planet itu yang mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu bagaimana proses planet-planet berputar mengelilingi matahari. Di sini Ibu akan memberikan gambaran bagaimana planet-planet berevolusi terhadap matahari. Planet-planet yang ada di tata surya selalu mengalami pergerakan, yaitu berotasi dan berevolusi. Apa itu rotasi? Rotasi merupakan perputaran planet pada porosnya. Sedangkan apa itu revolusi? Revolusi yaitu perputaran planet mengelilingi matahari. Di sini, apakah ada yang sudah tahu mengapa planet berputar mengelilingi matahari? Hal ini dikarenakan adanya gravitasi. Gravitasi matahari yang membuat keseluruhan planet-planet dalam jalur orbitnya. Bergambar seperti yang ada di gambar. Ini merupakan gambar planet-planet yang ada di tata surya berevolusi atau berputar mengelilingi matahari sesuai jalur orbitnya masing-masing. Planet-planet berevolusi dalam jalur orbitnya masing-masing, yaitu yang berbentuk elips. Di sini, apakah sudah ada yang tahu nama-nama planet yang ada di tata surya? Ya, nama-nama planet yang ada di tata surya yaitu pertama, Merkurius yang paling dekat dengan matahari, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Mengapa planet-planet yang ada di tata surya berevolusi selalu dalam jalur orbitnya masing-masing dan tidak bergerak lurus? Ada yang sudah tahu? Ya, hal ini terjadi karena planet-planet memiliki kecepatan dalam arah tegak lurus terhadap kekuatan tarik-menarik matahari. Matahari menarik planet-planet dengan gravitasi matahari. Namun, di sini planet juga memiliki gravitasi yang sama. Karena matahari memiliki gravitasi dan planet-planet juga memiliki gravitasi yang sama, jadilah terbentuk orbit. Ini yang dinamakan orbit. Gaya gravitasi matahari lebih besar sehingga planet-planet yang lain mengikuti gaya gravitasi matahari. Maka terjadilah proses revolusi planet. Contoh, Bumi. Bumi berevolusi terhadap matahari. Bumi, bulan, dan planet-planetnya itu mengitari matahari. Nah, dan juga ada rotasi bumi dan rotasi bulan. Untuk rotasi bumi sendiri, itu adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri atau matahari. Gerak ini disebut dengan gerak negatif atau timur, karena bergerak dari arah barat menuju ke timur. Bumi ini berotasi berlawanan arah jarum jam atau negatif. Gerak rotasi bumi ini dapat dibuktikan dengan percobaan Banul-Fikol. Ada 6 peristiwa yang disertakan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama, gerak semu harian benda langit, kemudian pergantian siang dan malam, setelah itu perbedaan waktu, dan juga perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, perbelokan arah angin. Ada lagi yang keenam, pembelokan arus laut.
Nah, kemudian kita beranjak ke revolusi bumi. Revolusi bumi sendiri adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Orbit planet-planet lain tidak sebidang dengan ekliptika. Sudut antara bidang orbit planet lain dengan ekliptika disebut inklinasi. Nah, bumi berevolusi dalam arah negatif atau berlawanan arah jarum jam. Artinya, jika kita berada dalam pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka kita akan melihat bumi mengitari matahari dengan arah berlawanan arah jarum jam. Gerak revolusi bumi ini pun mengakibatkan beberapa peristiwa yang dirasakan oleh penghuni planet bumi. Yang pertama ada perubahan lamanya siang dan malam. Yang kedua ada pergantian musim. Kemudian ada pergerakan semut tahunan matahari. Yang keempat ada terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang kelima adalah penetapan kalender Masehi. Selanjutnya ada gerak bumi dan bulan. Bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerak bulan. Revolusi yaitu perputaran suatu planet mengelilingi matahari. Dalam revolusi dikenal dua istilah, yaitu revolusi bumi dan revolusi bulan. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi ini, yang pertama, perbedaan musim, gerak semu harian matahari, dan yang terakhir, perbedaan siang dan malam. Sama seperti bumi, bulan pun juga melakukan revolusi. Revolusi bulan ini yaitu bulan mengelilingi bumi. Akibat dari revolusi ini, pasang dan surut air laut, terjadinya berbagai fase bulan dan pergerakannya, dan terakhir terjadinya gerhana matahari. Dalam tata surya kita memiliki banyak objek. Ada planet, asteroid, dan meteor. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius ini adalah planet pertama yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua planet Venus yang sering disebut dengan bintang kejora. Yang ketiga planet bumi. Dan yang keempat planet Mars atau sering disebut planet merah. Dan yang ketiga Jupiter. Jupiter ini planet terbesar dan terberat. Jaraknya dari bumi yaitu kelima. Dan yang keenam ada planet Saturnus atau yang sering disebut planet yang bercincin. Yang keenam dan selanjutnya Uranus, dan yang terakhir Neptunus yang merupakan planet terkecil. Nah, anak-anak pasti sering mendengar yang namanya satelit kan? Satelit yaitu suatu benda yang bergerak mengitari benda lain. Satelit ini ada dua macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Nah, seperti gambar di samping. Nah, yang bulan ini merupakan satelit alami karena bulan merupakan satelit alami dari bumi, sedangkan gambar yang sebelah sini adalah satelit buatan. Satelit buatan yaitu satelit yang dibuat manusia yang ditempatkan di suatu orbit menggunakan kendaraan peluncur untuk tujuan tertentu seperti untuk komunikasi dan yang lainnya. Contoh dari satelit buatan ini adalah ada satelit Palapa, satelit Telkom, dan satelit Indosat. Nah, anak-anak, banyak benda langit yang mengelilingi bumi. Di antaranya ada planet,
planet yaitu tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, dan satelit, asteroid, komet, dan yang terakhir meteoroid. Saya, Vina Damayanti, akan menjelaskan pada tahap penutup. Nah, di sini yang pertama yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi benda-benda langit, yaitu matahari sebagai pusat tata surya terbesar. Matahari dikelilingi oleh bumi, bulan, dan planet-planet lainnya yang berada di dalam tata surya. Planet-planet di tata surya selalu mengalami pergerakan, yaitu berotasi dan berevolusi. Urutan planet dalam tata surya yaitu yang pertama Merkurius, 2 Venus, 3 Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, kedelapan Neptunus, dan yang terakhir adalah Pluto. Prinsip-prinsip dalam keselamatan dan menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan yang ketiga melakukan gotong royong. Setelah menyelesaikan materi mengenai benda-benda langit, guru dapat melakukan tes, yaitu tes secara lisan maupun tes secara tertulis terhadap siswa. Setelah menyelesaikan materi mengenai benda-benda langit, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang tumbuhan dan lingkungannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.